Ya baik Pak Jenny. Ini tadi ngapunten mengganggu jamnya Pak Jenny. Ini mohon kehadirannya Pak Jenny. Nanti ada teman Pak. Ya ini mau ngajak ngobrol, mau sharing Pak Febri. Pak Mendri. Kayak Mendri itu kalau nggak salah beliau guru olahraga ya. Guru olahraga Pak. Biasanya sih nggak ada masalah gitu loh. Nggak tahu nanti kok WA katanya dia pengen ketemu, nggak tahu ada apa. Ya cuma gini Bu Ida ya. Saya berpesan nanti berarti kan jenengan mau jadi coach ya. Iya. Nah, jadi mau jadi coach itu nanti tolong itu ya 3 utama itu nanti yang pertama adalah di antara berdua antara coach sama coach itu harus kehadiran penuh. Jadi saling fokus mendengarkan apa yang disampaikan Pak Febri, kemudian nanti mendengarkan dengan nanti selain kalau nanti mengajukan pertanyaan terbuka. Biar dari pertanyaan terbuka yang nanti Pak Febri mungkin bisa merenung akhirnya mengeluarkan ide-idenya. Ide-idenya ini nanti sebagai jalan solusinya. Biar memikirkan sehingga ketemu solusinya sendiri. Jangan sampai solusinya yang memikirkan. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini kok. Pak Febri silakan. Gimana kabarnya? Sehat? Tumben loh ini ya. Biasanya kadang tidak ada masalah. Ya makanya tadi kaget saya kok WA ada apa ini. Saya itu pengen curhat karena dengan Pak Ibu Ida kaitannya dengan di pembelajaran saya di materi mapel PJOK kelas 7. Itu kan kalau di pembelajaran PJOK itu kan lebih banyak di luar ruangan daripada di dalam ruangan. Untuk yang di luar ruangan itu kan kita menjelaskan materi sambil langsung praktek. Nah, permasalahan yang saya alami ini yang di dalam kelas juga. Nah, di dalam kelas itu kan anak-anak itu sudah apa ya? Terlanjur kalau pelajaran PJOK itu lebih suka di luar ruangan dibandingkan di dalam ruangan. Dan kita memberikan materi itu ada beberapa anak yang kurang dalam perhatian kita menjelaskan materi tersebut. Gini sebentar, sebelum kita memulai coaching kita cari tujuan dulu. Nah ini, Pak Febri ini dengan saya ini mau apa tuh sebenarnya ingin didapatkan Pak Febri itu apa? Gitu. Saya ingin bertukar pikiran dengan Frida dengan masalah yang saya alami ini yang mungkin saya di dalam pembelajaran saya ini. Jadi katakanlah ya mungkin dengan mengobrol dengan Frida nanti saya mendapatkan solusi yang bisa saya pakai dalam menghadapi masalah yang saya alami di dalam pembelajaran PJOK dalam kelas. Ya. Nah ini Pak, sebelum kita masuk lebih dalam, kita coba identifikasi dulu permasalahannya. Menurut Pak Febri, itu apa yang membuat siswa-siswa itu kok nggak merasa sek dengan pembelajaran PJOK di dalam kelas? Apa yang memang karena ya sudah terlanjur di dalam diri anak itu kalau pembelajaran PJOK itu lebih menyenangkan di luar kelas dibandingkan di dalam kelas. Padahal kita juga dituntut memberikan pengetahuan materi yang harus mereka dapat di dalam pembelajaran PJOK. Nah, dari hambatan-hambatan yang tadi Pak Febri rasakan, nah itu tuh menurut Pak Febri solusinya apa kira-kira? Ini ya, apa mungkin untuk di pertemuan berikutnya itu mereka saya ajak untuk membuat keyakinan kelas itu ya, keyakinan kelas yang diinginkan oleh siswa di dalam pembelajaran di dalam kelas itu yang seperti apa yang membuat mereka lebih senang dalam mengikuti pembelajaran saya di dalam kelas, termasuk juga mendengarkan dalam hal materi yang saya berikan. Jadi semacam membuat sebuah komitmen dulu, begitu ya? Komitmen. Nah ini kayaknya sudah pernah dilaksanakan apa belum? Ini yang sudah saya pernah laksanakan itu
7C, karena kan saya juga sebagai wali kelas di kelas 7C. Nah itu selama saya membentuk keyakinan kelas, khususnya di kelas saya sendiri sebagai wali kelas di kelas 7C, itu alhamdulillah anak-anak kelas 7C itu sekarang sudah mulai berubah. Sebelum ada keyakinan kelas, dengan sudah ada keyakinan kelas itu berubah menjadi yang lebih baik. Mereka itu dulunya itu banyak ada sebagian bapak ibu guru itu yang pernah bilang ke saya itu di kelas 7C itu anaknya kemarin ya mungkin ada 1-2 anak yang sering rame pada saat pembelajaran. Nah setelah saya mengajak anak-anak saya di kelas 7C itu membuat keyakinan kelas, itu ada alhamdulillah ada umpan balik dari teman-teman guru yang lain. Anak-anak kelas 7C itu sekarang lebih memperhatikan apa yang diajarkan oleh bapak ibu guru yang di kelas 7C. Berarti menurut Pak Febri, dari solusi keyakinan kelas tadi yang sudah pernah dilaksanakan di kelas 7C, menurut jenengan dari skala 1 sampai 10 itu keefektifannya ada di skala berapa? Kalau sekarang mendengar dari umpan baliknya bapak ibu guru yang mengajar di kelas 7C itu, sekarang kan lebih baik itu. Ya, alhamdulillah kalau sekarang mungkin saya bisa mengambil skala antara 9 sampai 10 gitu. Luar biasa, berarti ini Khusus efektif ini ya. kecil. Nah, berarti apa yang sudah dilakukan Pak Febri di kelas 7C bisa diimplementasikan di kelas yang tadi yang bermasalah tadi kan begitu. Nah, berarti menurut Pak Febri rencananya nanti seperti apa? Mungkin di pertemuan saya di kelas yang bermasalah tadi, di pertemuan berikutnya mungkin saya akan mencoba untuk mengajak anak-anak membuat komitmen kelas yang nanti terbentuk menjadi keyakinan kelas, sesuatu yang diyakini, yang mereka yakini di dalam mengikuti belajar di dalam kelas seperti itu. Terus kemudian pada saat proses akan pembuatan keyakinan kelas, kira-kira strategi apa agar keyakinan kelas itu nanti bisa terlaksana dengan baik? Kita saya mencoba untuk berkomunikasi baik dengan mereka. Saya ajak untuk apa toh yang diinginkan mereka di dalam pembelajaran di dalam kelas itu seperti apa. Nah dari keinginan mereka tersebut dituliskan di papan tulis. Terus dari keinginan tersebut tadi, apa yang akan mereka lakukan untuk memenuhi keinginan yang mereka tulis tadi. Nah dari hasil tersebut nanti akan kita ambil dari sekian banyak anak tadi, hasilnya itu kita lakukan bersama-sama dengan anak-anak tersebut, dijadikan keyakinan kelas yang ada di kelas mereka masing-masing. Jadi jika mungkin saya ataupun bapak guru yang lainnya pada saat mengajar di kelas tersebut, nanti apabila ada yang anak yang mungkin masih rame dan sebagainya, mungkin bisa diingatkan kaitannya dengan keyakinan kelas yang sudah mereka punya. Mantap, berarti nanti semacam komitmen. Kalau mereka nanti melanggar komitmennya, berarti ada konsekuensinya seperti itu. Nah, ini kan tadi sudah direncanakan nih. Nah, kira-kira kapan ya Kak dimulai Pak Febri? Secepatnya minggu depan kepada Secepatnya ya? pertemuan berikutnya nanti Ya. segera saya ambil. Terus kayaknya nih Pak Febri butuh bantuan teman ya? Atau mungkin ada yang ingin dilibatkan? Kalau saya ini kan masih sebatas guru magang gitu. Misalnya kan nanti mungkin saya minta didampingi oleh wali kelas, wali kelas yang mungkin saya ajak untuk membuat keyakinan kelas. Tadi kan kita minta persetujuan wali kelas, mungkin juga saya ingin melibatkan wali kelas di kelas tersebut. Oke. Nah ini dari percakapan kita ini nanti Pak Febri sebenarnya udah dapat solusinya sebenarnya. Apa Pak tadi kira-kira bisa dipraktekkan gitu konsepnya? Dari masalah yang saya alami tadi kan ternyata mengajar pembelajaran di kelas itu ada yang menyenangkan dan juga ada yang tidak menyenangkan. Ternyata itu anak-anak itu punya keinginan sendiri-sendiri. Ternyata dengan kita membuat keyakinan kelas, anak-anak tersebut itu punya komitmen yang harusnya mereka jalani di saat mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Oke, nah ini nanti saya mengajak Pak Febri ini
nggak hanya sekali ya kita ketemu. Jadi nanti kita bisa tetap continue gitu loh Pak. Nanti biar apa yang di tujuan Pak Hendri ini terlaksana, kan ya Pak nih. Nah ini mungkin Bapak kepala sekolah juga saya hadir. juga minta bantuan dulu termasuk minta izin dengan Bapak Hemi kaitannya untuk program ya ternyata yang mungkin dari kita sharing tadi ternyata yang program untuk pembuatan daerah kelas itu positif ya? Iya, karena memang memiliki impact yang luar biasa Pak PHK kelas. Jadi saat kita melakukan pembelajaran, kalau itu berasal dari hati mereka itu lebih plong, lebih terlaksana begitu. Ini tadi Pak, ini sharing ini, nah ini Bapak Kepala Sekolah mendampingi kita Pak. Oke, ini saya mulai ya Bu ya. Jadi dari Wida sebagai coach ini sudah bagus dari pertanyaan tadi ini menggugah Pak Hendri. Ternyata dari pertanyaan Wida tadi Pak Hendri menemukan solusinya sendiri. Nah, solusinya tadi adalah buat yang ada kelas ya. Jadi dari permasalahan itu ada yang dengan ketemu dengan kaidah ini sudah ada gambaran seperti apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan yaitu anak tadi apa ya kurang perhatian dari semoga nanti itu rencana ke depan bisa segera dilaksanakan dan bisa sukses sampai dia. Itu dari saya. Iya, Bapak Matusun. Terima kasih Pak Hendri. Terima kasih Bu Ida. Matusun dan Pak Jimmy. Kabar baik Kak Jimmy? Ya, baik Pak mau ya. Baik, saya semuanya Alhamdulillah baik. keluarga juga sehat. Keluarga juga sehat. Alhamdulillah baik juga ini alhamdulillah saya sekarang sudah SMA sudah baik-baik. Kak Jimmy, ini nanti pada hari ini Pak Jimmy mau ada kegiatan apa? Ya ini Pak, ini saya menghadap penjelasan ini berkaitan atau teman guru kemarin menyampaikan sesuatu kepada saya. Allah ini ada perlu disampaikan. Ya apa yang disuruh jadi ini Bapak kalau misalkan mungkin saya bisa memberikan solusi gitu. Iya ya, coach seperti Ida ya. Iya jadi good ya. Bu Ida itu ya orangnya cukup super, cukup humoris orangnya. Dan ini nanti kalau ketemu dengan Ida, Pak Jimmy simak dengan baik saja apa yang disampaikan oleh beliau. Beliau sebetulnya punya kendala-kendala dalam kegiatan pembelajarannya. Jadi nanti saya akan menemani panjenengan, saya akan menemani panjenengan di sini dan silakan nanti berkomunikasi dengan Ida. Saya coba Pak agar nanti bisa membantu untuk Ida. Nah ini Bu Ida ya? Ya, untuk Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu Ida. Nah, ikut kabar Bu Ida. Alhamdulillah Pak, ya. Alhamdulillah sehat. Cuman ya seperti yang tadi saya sudah WA ke Pak Jimmy, tadi saya bertanya ya Pak Jimmy, ingin sharing. Punya jadi. Apa yang mau disampaikan? Begini ya. Ke sini. Gini, jadi saya menemui Pak Jimmy ini kan, Pak Jimmy udah terkenal coachingnya gitu loh. Udah jam terbang coachnya kan tinggi, jadi saya ingin berguru gitu, ingin berbagi sharing pengalaman. Terus ini saya di kelas gini Pak, di kelas saya tuh tadi itu anak-anak tuh nggak kondusif gitu. Dan tak kondusifnya gini Pak, anak-anak itu kan ada kayak semacam kesenjangan gitu. Jadi anaknya itu ada yang pandai tapi ada yang kurang. Nah sementara saat saya memberikan tugas, anak-anak yang pandai ini sudah selesai gitu loh. Nah
repotnya Pak, meskipun ya saya suka sih sebagai guru karena tugasnya sudah diselesaikan, tapi mereka ini terus kemudian mengganggu yang belum selesai Pak gitu loh, jadinya akhirnya nggak konsen, malah yang belum selesai ini, atau bisa jadi itu malah tadi jawaban itu dibagi-bagi Pak. Jadi temannya tuh contoh aja harus pakai ini gitu Pak gitu loh. Ya itu memang permasalahan, saya kira permasalahan itu banyak sekali terjadi di sekolah-sekolah. Ini beda ya, ini kalau saya tangkap ini permasalahan penjenjangan itu adalah kondusivitas di sekolah. Oke, kalau menurut Ibu bagaimana pengertian kondusif itu bagaimana? Kalau menurut saya sih Pak ya, yang saya tahu kelas yang kondusif itu ya kelas yang anteng dalam arti bukan diam tidak, tapi aktif, tapi tidak berkeliaran ke sana kemari melakukan sesuatu yang bukan pada intensitas pembelajaran. Kemudian mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas yang baik. Itu menurut saya kondusif seperti itu Pak. Ya, tadi itu anak yang mengganggu teman itu kan berarti anak itu tapi sudah menyelesaikan tugasnya. Sudah. Ya, tugasnya akhirnya mengganggu temannya. Oke ya. Ibu Hidayah. Jadi memang dalam kelas itu kan unik. Jadi ada anak yang mungkin kalau itu lambat, ada anak yang cepat. Jadi anak ini yang berarti mengganggu itu anak itu cepat selesai mengerjakan itu. Nah, gini sejauh ini Ibu pada awal pembelajaran apakah sudah melaksanakan tes awal itu? Yang tes diagnostik itu ya Pak ya. Dulu pernah sih, tapi hanya lisan, jadi belum begitu mendetail ya mungkin, jadi hanya sekedar secara lisan saja kemampuannya apa yang jadi minat mereka sudah sih, tapi belum mendetail gitu. Mungkin ini Ibu ya, menurut pemahaman dengan itu yang dimaksud tes diagnostik itu bagaimana? Kalau saya tes diagnostik itu tes awal sebelum kita memulai pembelajaran untuk mengetahui kemampuan siswa. Oh, jadi intinya untuk mengetahui kemampuan siswa ya? Iya. Oke, jadi jadi intinya ini adalah permasalahan dari awal ini itu belum itu memahami dari kondisi awal. Jadi ini begitu coba nanti berusaha untuk melakukan tes diagnostik itu. Bagaimana mungkin selama ini Bu ya? Selama ini mungkin dalam mengatasi itu apakah sudah ada usaha? Mungkin selama ini apakah itu selalu terjadi berkali-kali kejadian itu? Sebenarnya sih saya sudah berusaha pakai ini ya Pak, pembelajaran yang berdiferensiasi. Sebenarnya sih, tapi ya itu hasilnya tetap begitu aja deh. Jadi tetap yang pintar itu selalu selesai lebih cepat, kemudian mengganggu yang kurang pandai gitu. Selama ini saya pakai berdiferensiasinya itu proses Pak. Jadi kayak konten-konten yang saya pakai itu untuk pembelajaran itu selain pakai buku, itu saya juga pakai Infocus gitu. Kemudian medianya saya kadang juga pakai iklan YouTube gitu Pak. Jadi ya menurut saya sih sudah, cuman ya itu Pak belum dapat yang pas gitu loh Pak. Oh iya, jadi itu kan sudah berusaha, sudah ada usaha, cuma namun ternyata masih dijumpai anak-anak seperti itu. Tentunya ini adalah hal yang memang kita ini sebagai pendidik dan juga sebagai pendidik itu tentunya kita harus memahami di karakter yang berbeda-beda yang benar sekali seperti itu dari 32 itu tidak bisa kita ukur itu sama semuanya. Jadi nanti mungkin ini ya pertanyaan saya berikutnya ya tentang anak-anak yang mengganggu tadi dengan selesainya jawaban itu. Soal yang diberikan itu menurut itu bagaimana? Apakah sama atau? Nah itu Pak, saya pakainya soalnya masih sama, karena kalau nanti mau tak bikin beda Pak, saya takutnya anak itu kok saya soalnya lebih banyak ya Bu, kok saya soalnya lebih berat ya Bu itu Pak, jadi jadi saya
saya seperti makan buah si malakama gitu loh. Ini mau tak bedakan, tapi nanti mereka komplain. Iya. Tapi kalau tidak saya bedakan, hasilnya kayak gitu loh. Mereka cepet ya, pandai sih cepet gitu. Oke, ya. Gini Bu, tadi kan sudah disampaikan tes diagnostik. Jadi dari tes awal itu kan sudah memahami kalau itu tujuannya untuk apa itu ya, untuk kebutuhan murid. Tapi kalau anak yang cepat, yang lambat itu harus ada perbedaan. Nah, menurutku kalau misalkan pembelajaran itu bisa makan gimana? Kalau menurut Ibu? Ya, Apakah itu ya itu tadi Pak, apa yang merasa sudah mampu tuh kadang ya nggak ngetek nih gitu loh Pak, istilahnya itu loh. ya, itu Merasa sudah, saya sudah bisa gitu loh. Iya. Ekspresinya tuh kelihatan gitu loh Pak. Ya gitu loh. Berarti kan kalau seperti itu nanti kira-kira itu bagaimana apa tuh suasana di dalam ruang itu akhirnya kan nggak kondusif ya? Iya, iya. Nah itu berarti intinya ini harusnya bagaimana? Tadi kalau saya menyampaikan Mungkin saya buat pembelajarannya yang agak berbeda ya Pak ya. Dalam arti untuk siswa yang lebih pandai itu saya berikan tambahan tugas begitu atau bagaimana? ya, artinya kalau menurut saya pemahaman saya yang jauh ini pembelajaran berbeda bukan nanti anak yang selesai diberikan tugas lagi itu tidak. Jadi dari awal itu kalau sudah paham ada anak si A si B ini anak kategori cepat tadi, sehingga nanti kita memberikan pelakuan itu yang berbeda sesuai dengan tingkat pemahaman anak itu tadi. Mungkin ada membuat ada diskusi ya. Oh, iya. Diskusi kelompok itu mungkin dari kelompok yang agak tinggi itu kita berikan mungkin yang berbeda dengan yang lainnya topiknya itu. Oh berarti muatan untuk diskusinya ya Pak yang saya bedakan ya jadi. Ya. Kalau misalkan Pak, itu kalau saya mau memblendkan itu gimana Pak? Dalam arti yang pandai ini kalau saya campurkan dengan yang kurang pandai, terus harapan saya sih Pak ya kadang kan siswa itu kalau yang ngajarin gurunya, yang menyampaikan materi gurunya tuh mungkin ada yang terbebani nyantolnya agak lama gitu loh Pak. Tapi kalau yang memberikan penjelasan itu teman sejawat, teman sebayanya, bisa jadi lebih cepat nyantol. Apa bisa gitu ya Pak ya? Kalau menurut Ibu bagaimana? Kemungkinan bisa dicoba. Oke ya, mungkin bisa ya. Sepertinya bisa. Ya itu konsep pertigaan belajarnya di sini. Oh gitu. Ya, Gitu. itu bisa juga nanti dicoba karena ada teknik namanya tutor sebaya. Iya. Ya, teman sebaya. Iya, iya. Ya, Oke, tutor oke. sebaya atau teman sebaya. Iya, Jadi siap. teman itu nanti bisa membantu teman yang lain agar nanti permasalahan dalam mengerjakan soal itu siapa tahu di antara teman itu justru nanti lebih dipahami daripada Iya, iya. Bagaimana Bapak? Mungkin dari ini sudah ada. Alhamdulillahnya sudah Pak. Saya sudah ada sedikit pencerahan dari Pak Jimmy ini. Nanti insya Allah segera saya laksanakan biar apa ya Pak, permasalahan saya ini tidak berlarut-larut gitu loh. Karena kan siswa itu gurunya banyak, jadi kayaknya sih kayak kalau apa yang saya alami itu bisa jadi juga dialami guru yang lain. Karena kan mungkin masuk di kelas saya nanti mereka juga mengalami hal yang sama. Jadi nanti kalau segera saya lakukan tadi semoga nanti bisa memperbaiki keadaan kelas. Ini nanti saya mohon coachingnya berkelanjutan Pak Jimmy. Jadi saya dipantau. Iya, siap ya. Jadi dari alhamdulillah dari tadi permasalahan itu tadi itu sudah menyimpulkan sendiri ya. Jadi permasalahan itu kan sumbernya dari tidak kondusivitas itu adalah dari mungkin selama ini itu dari guru belum melaksanakan tes awal itu. Jadi itu nanti segera dilaksanakan agar bisa melaksanakan pembelajaran yang dia sebagai tokoh pendidikan kita, Bapak Kiai Jadiwan merupakan seperti itu. Iya.
Ini ngapunten mengganggu waktunya Pak Jemi. Matur suwun sekali pencerahannya. Jadi Wida sudah merasa tercerahkan dengan Alhamdulillah sudah Pak. Nah, dua orang yang ada di depan ini betul-betul luar biasa. Pak Jemi sudah memberikan informasinya, memberikan pengalaman-pengalaman dalam pembelajarannya kepada Wida, dan Wida sepertinya sudah langsung paham dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jemi. Jadi inilah yang namanya kerjasama di antara kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama ini, dengan dialog-dialog ini, pendidikan di lembaga kita ini bisa menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Ya, itu yang saya amati. Dan Ini dalam ya, mau segera masuk ke kelas lagi. Ya. Matur suwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Menteri. Waalaikumsalam Bu Ida. Kebetulan ini dari mana Bu Ida? Tadi jalan-jalan ini mengamati kelas-kelas. Kebetulan piket dari ini saya. Wah, Bu Ida, Iya. saya ini ada teman tadi untuk bilang nanti tolong saya didampingin deh karena ini tadi kan ada temen Pak Maulida itu tadi pagi itu WA saya minta waktu kalau pas ada waktu senggang katanya ingin ngobrol. Oh gitu. Mungkin ada masalah yang beliau alami di dalam kelas yang ingin dikomunikasikan dengan saya. Nah, di sini bisa mungkin ada waktu lumayan ya. Insya Allah ada, ya, lumayan. Mohon didampingi, saya diamati untuk pada saat proses pelaksanaan komunikasi dengan Pak Ida. Berarti ini nanti mau melaksanakan proses coaching. Iya, Oh betul. gitu. Hanya nanti saya berpesan pada Pak Menteri kalau coaching itu jangan lupa nanti mendengarkan dengan penuh, hadir secara penuh gitu. Jadi biar Pak Maulida itu bisa merasa oh saya dihargai, saya ada di-appreciate gitu ya. Kemudian nanti jangan lupa berikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang terbuka. Kenapa? Biar Pak Maulida itu memuncul ide-idenya gitu untuk menemukan solusi-solusinya. Kemudian alur ceritanya jangan sampai lupa, kan kemarin guru penggerak toh. Nah ya jangan lupa itu nanti ya. Ya. Jadi ini kita nunggu Pak Maulida nih. Assalamualaikum. Oh itu Pak. Waalaikumsalam. Iya Pak, ini tadi diajak Pak Menteri. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Pak Menteri, Pak Menteri bisa meluangkan waktu untuk saya. Ini aduh Pak Menteri, saya merasa kesulitan dalam beberapa hal Pak Menteri. Sebelumnya saya ingin tanya terlebih dahulu, mungkin tujuan Pak Maulida di sini mengkomunikasikan ingin berkomunikasi dengan saya itu sebenarnya apa sih Pak Maulida? Ya itu Bapak, saya itu ingin berkeluh kesah pada Bapak. Nah, berharap dari keluh kesah ini saya nanti mendapatkan sebuah pencerahan tentang ini loh Pak. Saya itu bingung Pak, saya masih bingung, merasa ragu bagaimana caranya memotivasi siswa supaya dalam pelajaran bahasa Indonesia yang saya ajar ini anak-anak begitu termotivasi gitu Pak. Karena kebanyakan dari mereka merasa tidak nyaman dalam pembelajarannya. Ada yang kemarin pada studi saya angket anak-anak kurang merasa nyaman dengan kegiatan pembelajarannya, dan saya rasa dari beberapa jawaban-jawaban mereka lebih mengarah kepada kurangnya motivasi mereka dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oke. Dari penjelasan Pak Maulida Pak, mungkin yang dirasakan Pak Maulida dari skala 1 sampai 10, ya, permasalahan yang benar alami ini di skala berapa? Masih dalam skala 5 Pak. Karena saya itu melihat motivasi yang disampaikan oleh motivasi yang saya berikan itu tidak nyampe pada mereka. Saya berikan kepada mereka beberapa motivasi atau beberapa cara pada mereka itu sepertinya tidak nyampe. Nah seperti itu, inilah yang pengen saya obrolkan dengan Bapak untuk kesempatan hari ini. Jika saya terkait penjelasan
sudah melakukan strategi gitu, katakanlah. Mungkin dari strategi yang Pak Maulida sampaikan ke anak-anak itu tadi, Ya. apakah ada hambatan terkait dengan strategi yang sudah jenengan buat? Hambatannya ada, Pak. Beberapa jam pelajaran yang saya berikan pada anak-anak, terutama di kelas 9, itu ada pada jam pelajaran akhir, sehingga mereka kemungkinan besar capek. Kemungkinan besar setelah aneka macam kegiatan di hari itu, kemudian mereka merasakan kejenuhan, pengen segera pulang dan sebagainya. Sepertinya mereka itu kurang antusias terhadap belajar bahasa Indonesia. Seperti itu, Pak. Mungkin rencana yang sudah Pak Maulida buat sebelumnya mungkin sudah ada atau belum, Pak? Rencana saya sih, nah ini mau saya obrolkan dengan panjenengan. Saya ingin mengubah strategi belajar saya, Pak. Yang semula mungkin banyak ceramahnya, banyak mengerjakan LKS-nya, tanpa melihat bagaimana kebutuhan siswa. Dan mungkin sebelum belajar saya perlu memberikan pada mereka perjanjian, istilahnya semacam kata ketik kelas sebelumnya, sehingga mereka istilahnya mempunyai aturan, acuan dalam kegiatan pembelajarannya pada waktu pelajaran faedah juga. Terus kemudian sepertinya, Pak, saya itu harus memakai metode pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Selama ini yang saya berikan pada mereka memang saya rasa kurang, Pak. Saya rasa kurang mengena pada apa yang mereka butuhkan, dan mereka sepertinya kurang termotivasi untuk buat surat kunjungan itu buat apa sih? Apa gunanya main drama sih? Apa gunanya membuat sastra sih? Sepertinya itu. Dan saya harapannya pengen membuat mereka itu mengetahui enaknya membuat sastra itu bagaimana, pentingnya surat permintaan itu bagaimana. Seperti kita kan ngajar juga pakai surat menyurat kan, Pak. Nah, harapan saya seperti itu. Kalau melihat dari penjelasan Pak Maulida itu tadi, Pak Maulida sebenarnya sudah punya rencana yang bagus loh tadi untuk strategi yang dengan buat untuk menghadapi anak-anak yang kurang termotivasi tadi. Iya, Pak. Mungkin dari rencana atau strategi yang Pak Maulida buat tadi, apakah Pak Maulida merasa mungkin ada yang perlu bantuan terkait program atau mungkin teman-teman rekan guru yang lainnya seperti itu, Pak Maulida, dengan rencana yang sudah dengan buat tadi? Mungkin salah satunya dengan kurikulum, Pak. Kurikulum saya pengen ngobrol juga pada dengan kurikulum supaya bisa Pak ya ada pergeseran waktu. Tapi kalau digeser waktunya pun kalau dari saya sendiri kurang memotivasi siswa itu, tapi saya rasa juga belum. Terus saya pengen ngobrol dengan beberapa wali kelasnya. Nah, beberapa anak kan ngantuk, Pak. Mereka setiap pelajaran saya itu ada yang tidur. Latar belakang keluarga mereka itu bagaimana? Latar belakang mereka itu di rumah bagaimana? Saya ingin tanya dengan wali kelasnya. Mungkin dari wali kelasnya, ya Bu ya, dengan wali kelasnya mungkin bisa memberikan solusi pada saya. Rencananya kapan segera dilaksanakan untuk program bagus yang tadi menurut saya kami gitu, karena dari programnya Pak Maulida sebenarnya sudah bagus loh, Pak. Rencananya panjenengan itu juga sudah bagus. Iya. Tinggal bagaimana komitmen jenengan untuk melaksanakan program tersebut, juga kapan rencana tersebut akan dilaksanakan. Saya berharap saya berkomitmen untuk program saya yang memakai metode belajar yang bagus ini segera mungkin, Pak, karena mau ujian tengah semester, supaya mereka istilahnya pada ujian tengah semester siap, supaya penilaian harian mereka juga segera meningkat. Karena kalau mereka tidak termotivasi dengan bagus, ya ujian tengah semester mereka juga pastinya jelek. Seperti itu, Pak. Itu satu kelas atau dari beberapa kelas mungkin yang
Pak Maulida alami di dalam permasalahan motivasi si anak tersebut? Yang paling parah menurut saya Pak ya, itu karena kebetulan di jam akhir itu ada di kelas 9E Pak. Di kelas 9E itu aduh, di antara kelas yang lain mungkin nggak ada ya Pak, siswa tidur di dalam kelas itu nggak ada, tapi di kelas 9E itu ada Pak, siswa sampai tidur. Saya berpikir, aduh, apa saya kurang seru, apa pembelajaran saya kurang menyenangkan, apa pembelajaran saya dirasa tidak berguna bagi mereka. Itu loh Pak yang saya gemes itu Pak. Berarti Pak Maulida tinggal melaksanakan atau menjalankan program yang sudah panjenengan buat. Yang tadi menurut yang saya terima itu program yang dari Pak Maulida tadi sebenarnya sudah bagus Pak. Tinggal ya kapan dilaksanakan dan mungkin bisa minta bantuan atau apa bisa komunikasikan dengan rekan yang mungkin bisa membantu. Ya nanti saya juga minta bantuan KPD juga juga untuk mengkomunikasikan dengan wali kelas, karena dari obrolan kita ini saya harap wali kelas juga memahami bahwa oh ternyata Pak Ida memiliki Program yang bagus, program itu, dan saya itu termotivasi untuk membuat mereka mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan. Dari pembelajaran bahasa Indonesia itu sebenarnya kan penting bagi mereka di kehidupan mereka sehari-hari, tapi sayangnya juga eksekusi saya pada mereka yang kurang. Saya kurang begitu memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Strategi saya yang kayak ini kurang. Dari ini, oh, oke. Jadi dari program yang Pak Ida kemukakan, mungkin apakah ada gangguan yang mungkin bisa menggambar dari rencana yang akan dicapai Pak Ida? Nah, gangguannya Pak, ini kan kemarin saya mendapatkan tugas di beberapa kegiatan Pak, double Pak. Kadang di sebagian kelas saya aktif masuk 100%, kadang di kelas yang lain juga tidak aktif masuk 100%. Aktif hanya untuk memberikan tugas saja ada Pak. Tapi sayangnya yaitu kebetulan kok di 9E ini terus Pak, kelas yang butuh motivasi ternyata saya juga kurang. 9E. Oke. Berarti segera saja direncanakan Pak. Khususnya apalagi untuk yang kelas 9E dalam menghadapi segera untuk kegiatan minggu depan, minggu berikutnya itu kan kita sudah melakukan PTS Jadi itu bagus Pak Maulida, kaitannya strategi panjenengan tadi yang sudah saya sampaikan tadi sudah bagus. Kalau menurut saya tinggal menjalankan saja. Rencananya kapan sesegera mungkin. Terima kasih Pak, terima kasih bagus Pak. Nah, sebenarnya Pak Maulida sendiri itu sudah bisa menemukan solusi yang dimiliki Pak Maulida sendiri. Cuma mungkin apa kurang mantap Pak. Kurang mantap. Kalau tidak diobrolkan ya. Betul. Itulah fungsinya sharing, fungsinya coaching tadi. Apakah dengan kita berkomunikasi ini tadi Pak Maulida mungkin sudah apa yang dirasakan Pak Maulida sekarang? Ya saya merasa lega loh Pak. Apa yang sudah saya keluhkan ini ada yang mendengar, ada yang bisa diajak ngobrol. Karena kalau saya punya pemikiran sendiri, saya eksekusi sendiri, takutnya salah. Makanya saya ngobrol dengan Bapak, mudah-mudahan dapat solusi. Dan alhamdulillah dapat solusinya, dapat pencerahannya pada kesempatan hari ini. Dan mudah-mudahan nanti kalau ada kesulitan lagi Pak, saya mohon bantuannya ya Pak. Ya, pasti Pak Maulida, pasti. Nanti kita bisa membantu. Ya. Ini program yang bagus, sehingga Pak Hajar bisa menjalankan sesegera mungkin. Jadi ini sepertinya sudah cukup Pak. Jadi saya ingin pamit. Jadi saya mau kelas 9 Pak. Oh, kelas 9 Iya. Sebentar, bisa ini tak kasih sedikit masukan gitu. Nah, jadi kita kan sharingnya biar lengkap gitu. Nah, dari yang saya amati itu Pak Febri udah luar biasa, bisa menggali potensi-potensi ide-ide yang ada pada Pak Maulida.
Pak Maudianya sendiri juga sudah luar biasa karena jenengan bisa menemukan ide-ide itu sendiri. Sebenarnya sudah klik, cuman butuh lebih dukungan dari teman sejawat kayak gitu. Ya, gitu. Terus ini nanti pesan saya Pak, lebih dikomunikasikan lagi, tapi continue. Jadi apa yang menjadi tujuannya Pak Maulida ini betul-betul tercapai gitu loh. Dan nanti bisa jadi kan mungkin ada yang perlu diingatkan seperti itu kan Pak Pendri, karena sudah dijapuk untuk teman sharing hari ini, jadi ya monggo nanti Pak Pendri